kewaspadaan nasional konteksnya mencegah konflik sosial. Saya akan mengajak untuk kita semua mengingat apa yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Joko Widodo. Beliau mengingatkan kita masyarakat Indonesia yang pertama betul-betul harus waspada terhadap hal-hal yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sudah diamanatkan oleh beliau. Kita diingatkan untuk waspada terhadap unsur-unsur atau apapun itu yang mencoba untuk merampas kedaulatan kita. Kita sedang mengalami apa yang disebut dengan pertarungan ideologi besar dunia. Dari suatu teori yang pernah diingatkan oleh kita, mungkin kita ingat teorinya Russell, teorinya Frederick Russell yang disebut dengan teori ruang, Lebensraum. Teori ruang mengingatkan hati-hati kalau seperti dikatakan oleh Russell, ruang kita dijadikan ruang oleh pihak lain sehingga kita menjadi proksi dalam rangka pihak lain melangsungkan kehidupannya. Nah sekarang pertanyaannya, kolonial sudah tidak ada, apakah tidak ada upaya-upaya pihak lain akan melakukan itu? Jelas ada. Bentuknya tidak dalam rangka ada istilah langsung menduduki, tetapi mempengaruhi, mengkooptasi, dan mencoba untuk mengambil hal-hal yang dapat dimanfaatkan dari kita. Memberi keyakinan, kami tidak akan memilih di salah satu itu, kami siap mengayuh di antara dua karang. Ini yang mendasari apa yang disebut kita mengambil politik bebas aktif, independent in thinking, dan freedom in action. Kekuatan bipolar Amerika dan polar China begitu, masing-masing mencoba untuk akhirnya menarik pengaruh-pengaruhnya kepada kita. Dan ini harus kita waspadai. Kalau kita menganut paham kebangsaan, intinya itu adalah kita menganut paham solidaritas besar bersama yang tidak harus sama suku, sama agama, sama keturunan, sama etnis, tapi sama tujuan. Bangkitnya kembali istilah politik identitas dan sebagainya. Ini cukup mengkhawatirkan. Ada ancaman yang sifatnya nyata, ada yang tidak nyata. Tidak nyata ini adalah potensial. Ada ancaman militer, ada ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Dan ancaman non-militer inilah yang akhirnya sering kita hadapi dan ini berpotensi apa yang disebut dengan konflik sosial. Ini berpotensi menghasilkan disintegrasi. Ini semuanya gara-gara ada perkembangan lingkungan strategis, ada suatu situasi di luar yang memaksa kita untuk bisa mengikuti kepentingan-kepentingan pihak lain, hal-hal yang memang bertentangan dengan Pancasila, non-Pancasila. Sebut sajalah westernisasi, ya, upaya-upaya untuk membuat negara ini keluar dari acuan yang kita sepakati Pancasila, ya, yang menghasilkan hedonisme, yang menghasilkan begitu mendewakan materialisme. Memang kita punya masalah pada konteks intoleransi. Ini basic ataupun basis dari terjadinya konflik-konflik sosial. Nah, konflik sosial ini nanti meningkat akan menjadi disintegrasi sosial dulu, lama-lama disintegrasi nasional. Itu akan semakin banyak potensi menghasilkan apa yang disebut dengan kebakaran besar. Inilah yang harus kita sadari ketika kita bicara masalah kewaspadaan nasional. Saya akan memberikan dua hal ketika kita bicara masalah kewaspadaan. Yang pertama, kita kuatkan nasionalisme kita. Yang kedua, inti dari kewaspadaan nasional itu, kita harus hati-hati, kita harus waspada upaya-upaya untuk menjadikan negara ini menjadi proksi. Ya, penilaian Bapak tentang kemajemukan masyarakat dan kematangan masyarakat dalam konteks kewaspadaan nasionalnya seperti apa sekarang? Itu memang fakta, ya, memang suatu given yang tidak bisa kita tolak.
Oleh karenanya, jangan pernah kita lalai, jangan pernah kita mengabaikan kalau ada hal-hal yang memang ya, itu berpotensi membawa kebakaran besar. Kalau kita lihat kembali ke masalah Papua, Bapak mengikuti juga kan perkembangan Papua. Bagaimana kewaspadaan nasional di Papua? Kita tahu bahwa orang asli Papua itu kan sekarang kelompok orang kecil tapi berusaha untuk mempengaruhi kelompok menjadi besar. Dan di sana kan terjadi masyarakatnya cukup majemuk. Bagaimana harus pemerintah daerah dan masyarakat bersempat dalam konteks ini Pak, meningkatkan kewaspadaan nasional. Ya, tapi sebetulnya heterogenitasnya tinggi sekali. Jadi memang konteks kewaspadaan nasional, kita bicara konteks sosial. Kalau ini sudah tidak dimanage dengan baik, tidak disadari oleh masyarakat itu sendiri, sebetulnya itu sumber konflik semua. Yang disebut dengan persatuan kesatuan itu tidak sekali jadi. Dia perlu dipelihara, ya, dia perlu dikembangkan, dan dia perlu untuk selalu diwaspadai kemungkinan-kemungkinannya untuk berkembang menjadi hal yang tidak yang kita inginkan. Itu kira-kira. Ya, terima kasih Pak Putu. Pencerahannya pada hari ini. Terima kasih.